Nah, sekarang kita akan bahas reaksi-reaksi senyawa karbon. Dimulai dari reaksi-reaksi alkanol atau alkohol. Nah, reaksi alkanol atau alkohol, reaksinya pasti di sekitar OH. Ya, reaksinya pasti di sekitar OH, di mana saya ingatkan lagi, H itu positif dan OH itu negatif. Nah, yang pertama adalah reaksi dengan logam aktif. Atom H dari gus OH akan diganti atau disubstitusi oleh logam aktif seperti logam natrium dan kalium. Nah, sekali lagi, logam aktif itu adalah logam yang gampang banget bereaksi, yaitu golongan 1A dan logam golongan 2A, kecuali berilium. Nah, contohnya saya tulis nih ya, CH3, CH2, OH ditambah dengan Na. Karena Na itu positif, maka dia pasti akan mengusir sesuatu yang positif. Nah, yang positif tentu saja H-nya di sini. Jadi Na masuk menggantikan kedudukan H-nya keluar. Sehingga hasilnya adalah CH3, CH2, O, Na ditambah H. Tapi ingat, H itu tidak berdiri sendiri. Jadi saya tulis adalah H2. Dan kalau saya setarakan berarti di sini 2. 2, 2. Nah, H2 yang dihasilkan itu berupa gas. Contoh yang kedua, CH3, CH, CH3, OH ditambah dengan K. Ini juga sama. K itu positif, maka K akan mengusir sesuatu yang positif juga, yaitu H. Sehingga hasilnya adalah CH3, CH, CH3, OK ditambah dengan H2. Saya langsung setarakan 2, 2, 2. Dan H2 yang dihasilkan adalah berupa gas. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan halogen. Nah, kalau yang reaksi dengan halogen itu berbeda dengan reaksi dengan logam aktif. Kalau logam aktif positif, maka dia mengusir sesuatu yang positif. Nah, karena kalau halogen itu negatif, maka dia pasti akan mengusir yang negatif, yaitu OH. Nah, yang pertama yaitu reaksi dengan HX. Nah, HX itu berarti bisa HF, bisa HCl, bisa HBr, bisa HI. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? CH3, CH2OH ditambah dengan HCl. Nah, H itu positif, Cl-nya negatif. Nah, Cl yang masuk. Kenapa bukan H yang masuk? Kalau H yang masuk, H yang di OH itu keluar, sama aja berarti kalau seperti ini. Ya, ini sama aja. Jadi, yang masuk itu adalah sesuatu yang negatif, yaitu Cl. Nah, jadi kalau Cl yang masuk tentu saja OH minus yang keluar. Jadi, Cl masuk, OH-nya keluar. Sehingga dihasilkan CH3, CH2, Cl ditambah dengan H2O. Kemudian yang kedua adalah reaksi dengan PX3. PX3 itu bisa berupa PF3, bisa berupa PCl3, PBr3, atau PI3. Nah, contohnya adalah CH3, CH2, OH ditambah dengan PCl3. Nah, ini juga sama. Cl-nya masuk, kemudian OH-nya keluar. Sehingga dihasilkan CH3, CH2, Cl. Nah, Cl yang bisa menggantikan OH ternyata ada 3 buah. Berarti alkanol yang bisa diganti
itu sebanyak 3 buah. Dan haloalkananya dihasilkan 3 serta dihasilkan POH 3 kali. Nah, POH 3 kali seringkali ditulis H3PO3. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi dengan PX5. PX5 bisa berupa PF5, PCl5, PBr5, dan PI5. Nah, ini prinsipnya sama aja. Jadi CH3, CH2, OH ditambah dengan PCl5. Nah, Cl yang masuk 1 buah. Nah, sehingga OH yang keluar tentu saja. Karena sekali lagi, kalau yang masuk negatif, maka yang keluar pun negatif. Sehingga dihasilkan CH3, CH2, Cl ditambah dengan POH. Cl-nya 4 buah. Nah, kondisi ini ternyata senyawa ini tidak stabil. Dia akan segera terurai menjadi POCl3 dan HCl. Jadi saya sebetulnya bisa langsung menuliskan seperti ini. Saya bisa langsung menuliskan dihasilkan POCl3 ditambah dengan HCl. Oke, demikianlah saya bahas reaksi alkanol. 2 reaksi dulu. Untuk reaksi selanjutnya saya akan bahas di video yang baru. Oke?